Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah misteri yang berjudul Ekspedisi di Malam Jumat Kliwon edisi Mapala. Kali ini saya ikut Mapala 2 tahun yang lalu. Bagi saya ini salah satu malam yang paling menantang, karena rupanya saya nggak sendirian. Untuk mempersingkat cerita ini, nggak ada salahnya saya mengingatkan kembali. Untuk melihat ke sekeliling, mungkin ada satu di antara kalian yang beruntung, di mana mereka ikut menemani sajian cerita saya kali ini. Seperti yang saya bilang, kejadian ini terjadi 2 tahun yang lalu. Waktu saya ikut kegiatan kampus yang bergabung dalam tim ekspedisi ke salah satu gunung yang kurang dikenal. Kegiatannya sendiri bertujuan untuk menyambut mahasiswa baru yang bergabung di organisasi Mapala kampus. Well, siapa yang gak suka dengan gunung dan alamnya? Jadi saya sudah senang saja bisa ikut kegiatan ini. Namun rasa senang saya harus saya pikir ulang ketika jadwal keberangkatan rombongan adalah malam Jumat Kliwon. Saya sempat protes kenapa harus Jumat Kliwon, dan dengan enteng mereka cuma bilang, "Kamu kan sering naik gunung, mau naik hari apa saja juga sama saja, lihatnya cuma pohon." Salah satu dari pengurus memang kenal saya dan sepak terjang saya naik gunung. Tapi saya pikir ini bukan ide yang baik. Akhirnya saya nurut apa kata mereka sebagai pengawas dalam perjalanan ini. Gunung yang saya maksud nggak bisa saya sebutkan, tapi saya bisa kasih gambaran sama kalian tentang gunung ini. Ini adalah gunung yang sebenarnya cukup dikenal di Jawa Timur, namun kurang begitu populer untuk digunakan sebagai jalur pendakian, karena gunung ini lebih sering digunakan untuk camping atau sekedar jurit malam untuk sekolah dan kampus. Jalurnya yang mudah ditempuh dengan mobil, sekaligus jalur yang paling penting menghubungkan kota saya dengan salah satu kota wisata di Jawa Timur. Kami berangkat bersama rombongan jam 2 sore. Kendaraan yang kami gunakan adalah bis yang sudah disewa karena cukup banyak yang ikut. Di tengah perjalanan, para pengawas menjelaskan apa saja kegiatan kita di sana nanti, karena tujuannya sendiri hanya pengenalan pada anak-anak baru yang baru saja gabung ke Mapala. Saya nggak begitu antusias mendengarnya, namun semua berubah ketika mereka bilang, "Nanti kita ada game di sana." Di tengah perjalanan saya bisa lihat banyak anak-anak dari fakultas yang berbeda-beda. Sialnya yang dari fakultas desain cuma saya sama teman satu-satunya. Itu pun dia adalah salah satu pengawas yang akan bertugas. Akhirnya saya cuma diam duduk di kursi paling belakang. Jam 5 kami sampai di tanah lapang yang ditulis sebagai base camp dengan logo Mapala kami. Di sana cuma ada rumah gazebo yang gak terlalu besar. Rupanya ini bukanlah tujuan kita malam ini, karena tujuan kita akan masuk jauh ke hutan. Saya akhirnya cuma cengok sembari geleng-geleng kepala. Maksud saya, ini jam 5 sore. Dan bentar lagi hari mulai petang, dan mereka menyuruh kita masuk hutan. Gak masuk akal sama sekali. Tapi akhirnya kami semua setuju. Saya bisa lihat gak ada keberatan sama sekali. Mungkin ini adalah pengalaman pertama mereka di gunung. Dan mereka gak tahu saja apa yang tinggal di tempat seperti ini. Akhirnya pembagian kelompok pun dimulai, dengan masing-masing anggota per kelompok diisi oleh 4 orang. Saya dapat kelompok dengan 2 cewek dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik. Sebut saja namanya Ndira,
Umil, dan Bekti. Saya nggak keberatan sama sekali. Siapapun kelompoknya, toh ini cuma kegiatan mapala biasa yang pasti cuma jalan-jalan menikmati malam. Tapi rupanya Ndira lebih sering curi pandang ke arah saya, sampai dia akhirnya bilang waktu kita cuma berdua. "Masnya bisa lihat ya?" Saya yang dengar itu cuma merespon dengan bingung. "Lihat apa ya, Mbak?" Tapi dia nggak melanjutkan, lalu pergi begitu saja. Tepat setelah sholat Isya, kami bersiap masuk ke hutan dengan jalur yang sudah ditandai. Di sini semua dimulai. Kelompok saya jadi kelompok ketiga yang berangkat, di mana masih ada 2 kelompok lain di belakang. Sepanjang perjalanan, saya cuma bisa lihat pohon pinus dan semak belukar. Berbekal senter, saya jalan paling belakang. Di depan ada Bekti yang buka jalan plus lihat tanda. Ketika kami semakin menanjak, saya bisa melihat beberapa kali Ndira melirik saya. Seolah ada yang mau dia bicarakan, saya pun jadi nggak nyaman. Saya pun jadi nggak nyaman dilihat seolah-olah saya bawa sesuatu. 20 menit perjalanan saya isi dengan nafas, karena saya punya masalah dengan pernafasan, terutama ketika ada di suhu dingin. Bekti memutuskan berhenti waktu melihat Umil sudah nggak bisa melanjutkan. Kami pun berhenti di salah satu pohon. Di sini Ndira mendekati saya. "Lihat nggak di sana ada apa?" Ndira nunjuk sesuatu di semak belukar. "Iya, saya lihat pocong," kata saya dengan sebal. Ndira cuma nyengir, kemudian pergi lagi. Saya masih lihat tempat itu, dan tiba-tiba saya jadi merinding setelah ngomongin itu. Padahal niat saya cuma bercanda, saya nggak bisa melihat apa-apa. Semenjak kejadian itu, saya merasa ada yang mengikuti di belakang. Leher belakang saya jadi lebih dingin. Sampailah kita di tempat kumpul, yaitu sebuah lahan kosong, seperti lapangan, dan saya bisa lihat banyak orang yang mulai mendirikan tenda. Perjalanannya sendiri memakan waktu cukup lama, yaitu 50 menit. Anehnya 2 kelompok yang seharusnya di belakang saya sudah pada sampai duluan. "Sensor ya, lu kemana aja?" kata Holis, teman saya yang sefakultas nyamperin saya sambil marah. Saya bisa lihat banyak pengawas melihat saya nggak enak. Akhirnya Holis bawa saya menjauh. Jalan 15 menit dari base camp saja sudah hampir 1 jam. Saya udah panik sama yang lain. "Lah, saya kan lewat jalan yang sudah kamu kasih tanda," kata saya membela. "Ya tapi hampir 1 jam. Kamu muterin gunung apa gimana?" Ndira mendekati saya dan Holis, kemudian dia bilang, "Sorry kak, saya tadi capek banget, jadi minta berhenti lama buat istirahat." Saya bisa lihat Ndira bohong. "Ya sudahlah, dirikan tenda buat kelompok. Habis ini ada game malam." Holis pergi balik ke tenda pengawas. Sebelum saya tanya, Ndira seolah tahu dan langsung menjawab, "Mereka memang suka gangguin orang kayak kita, Mas." Kalimat itu bikin saya nggak enak. Saya dan Bekti mulai mendirikan 2 tenda, sementara Umil dan Ndira menyiapkan tempat api di dekat tenda. Jarak antar tenda nggak terlalu jauh, tapi masih lega. Saya masih memikirkan ucapan Ndira, entah kayaknya saya familiar dengan kalimatnya. Setelah semua beres, Holis memanggil saya. Rupanya saya ditunjuk sebagai kepala kelompok. Awalnya saya nolak, tapi rupanya si Bekti yang mengajukan nama saya. Game malam sendiri adalah game di mana kita akan mengambil sampah di beberapa titik. Tujuannya sendiri untuk menghargai alam dengan membersihkan sampah yang dibuang sembarangan. Rupanya saya baru tahu, lapangan ini adalah lapangan yang biasa digunakan buat off-road sepeda gunung.
Tapi karena malam, jadi saya nggak lihat dengan jelas. Bila ini tempat off-road, artinya titik ini nggak begitu jauh dari jalan utama. Kembali saya mikir, kok bisa sampai selama itu kami jalan ya? Saya balik dan menjelaskan ke yang lain, sekaligus mengasih 2 kantong kresek, di mana yang paling cepat mengumpulkan bisa langsung gabung ke api unggun utama untuk ikut jurit malam bareng kelompok lain. Di sini saya bisa melihat Ndira melihat sekeliling. Ada kecemasan dalam wajahnya. Saya langsung kerahkan begitu pengawas meniup peluit bahwa gamenya sudah dimulai. Ceritanya sampai di sini dulu ya sobat. Nanti kami akan lanjutkan pada bagian yang kedua. Bekti akhirnya sama Umil. Benar saja, saya bisa lihat kantong kresek di mana-mana. Selagi saya memunguti, Ndira akhirnya ngomong, "Poconge usil yo mas." Saya cuma melihati dia sambil tanya, "Pocong apa sih mbak?" Lah itu yang tadi bikin kita muter-muter. Saya melirik Bekti dan Umil cukup jauh buat dengar obrolan kami. Akhirnya saya pun bertanya, "Saya nggak bisa lihat mbak." Akhirnya saya bilang, "Lah tapi kok tadi tahu kalau ada pocong yang tak tunjuk tadi?" Saya akhirnya melihat dia dengan serius. "Kamu beneran? Nggak lagi bercanda kan?" Ndira cuma menggeleng. "Emangnya ada berapa pocong di sini?" kata saya, akhirnya menyerah. "Nggak tahu mas, nggak tak hitung. 40-an mungkin." Saya pun langsung lemas. "Tapi mas," kata Ndira, "mata kamu loh, percaya masa nggak bisa lihat?" Akhirnya saya tahu alasannya. Saya jadi ingat waktu peristiwa saya dibawa ke Banyuwangi. Iya, sudah dihilangkan kok. Akhirnya Ndira paham. Dari situ saya mulai tertarik dan kemudian tanya, "Di sini cuma kamu doang yang bisa melihat ya?" Ndira cuma menggeleng. "Ada 5 yang bisa mas, terhitung kamu seharusnya. Tapi sekarang jadi 3 orang. Saya coba tanya siapa saja, tapi si Ndira nggak mau mengasih tahu. Ndira cuma mengangguk kemudian bilang, "Nggak semuanya bisa tahu, tapi yang menonjol yang bisa lihat." Karena semakin penasaran, akhirnya saya tanya ke Ndira ada apa saja di sini. "Di sini banyak pocongnya mas, tapi ada juga mbak-mbaknya." "Mbak-mbak apa Ndir?" "Itu di atas pohon ada mbak-mbak yang lagi lihatin kita." Saya melihat ke atas dan benar saja leher saya tiba-tiba meremang dengan sendirinya. Jadi mereka yang bikin kita muter-muter. Ndira akhirnya mengangguk. Setelah kantong kami penuh, kami pun balik ke lapangan. Tapi rupanya di lapangan saya melihat gelagat yang aneh. Salah satu tenda tampak dipenuhi orang-orang yang berkumpul memutari. Saya pun ikut melihat apa yang terjadi. Rupanya salah satu pengawas cewek dipegangi oleh pengawas lain. Matanya melotot melihat semua orang yang ada di sini. Saya melirik ke Ndira kemudian ngomong dengan pelan, "Kamu bilang ada 5 orang termasuk saya. Seharusnya jadi 4 kan? Kok bisa kamu ngomong jadi 3? Ndira akhirnya ngomong, "Yang satu lagi sudah dirasuki soalnya." Saya kaget dengan jarak sejauh itu. Bagaimana mungkin Ndira bisa tahu akan hal ini? Bisa dibilang keadaan waktu itu sudah nggak terkendali. Hampir semua pengawas sibuk buat menahan cewek yang saya tahu cutting saya dari Fakultas Ekonomi. Saya ingat dia juga dulu yang jadi pengawas waktu ospek. Yang buat saya bingung, badan cewek sekecil itu bisa buat 5 cowok nahan bareng-bareng. Kemudian, sebegitu nggak terkendalinya keadaan waktu itu, akhirnya saya berinisiatif buat bantu.
Di situ waktu pegang tangannya, saya kaget. Badannya dingin sekali, nggak cuma itu, tatapan cewek itu melihati saya seolah-olah saya ini yang dia cari. Dia nyengir dan bikin saya semakin merinding. Dira mendekati saya. "Mas, saya lupa, hari ini Jumat Kliwon bukan sih?" "Lah, kata saya, bukannya kamu sudah tahu? Kita kesini pas Jumat Kliwon." Wajah Dira kayak menunjukkan sesuatu. Kemudian dia berujar, "Ini tempat rame banget mas, sudah kayak pasar." Saya yang dengar itu langsung tahu. Di situ cewek itu mulai ketawa. Seram sekali ketawanya sampai saya nggak tahu harus bereaksi seperti apa. Sementara pengawas yang lain mulai baca-baca ayat suci sambil disiram air. Saya cuma ngebatin, "Lah, di sini nggak ada penanggung jawabnya atau gimana?" Setelah ketawa dia nangis, kencang sekali suaranya, dan terakhir dia mengeram mirip suara macan. Akhirnya setelah gantian pegangin dan nggak bisa apa-apa, kami sepakat buat angkat dia. Sementara satu orang mulai cari pertolongan. Di sini Dira masih melihati sekeliling. Sementara anak-anak yang lain disuruh buat tetap kumpul dan jangan ada yang melamun. Saya mendekati Dira. "Ada apa sih? Kamu nggak kerasa apa gimana?" kata Dira. "Mereka kan mengincar kita," kata Dira. "Kita? Gimana maksudnya?" kata saya. "Tadi lihat nggak sih? Mata makhluk itu melihati kamu sambil nyengir." Dira akhirnya menuju tanah lapang di sekeliling. Di sini itu sudah kayak pasar, rame banget. Saya nggak pernah melihat sebanyak ini ngumpul menjadi satu. "Terus gimana?" Dira melihati cewek itu yang juga melihati kami. "Kamu tahu yang masuk ke tubuh cewek itu?" kata Dira. "Berapa emangnya?" "Sekitar 14-an lah." Akhirnya saya tahu apa yang terjadi. Jadi saya tanya, "Sekarang kamu kasih tahu siapa selain saya, kamu, dan itu cewek yang bisa melihat beginian?" Dira tampak kiring. Saya ngikut ke anak-anak yang masih mengumpul, kemudian menunjuk cowok yang duduk di sudut. "Mas yang itu," katanya sambil nunjuk. Saya pun mendekati mas itu yang posisinya dia duduk di ujung. Hanya saja kayaknya dia diam, anteng, seolah-olah nggak panik sendiri. Dira nahan saya. "Dia itu jahat mas," kata Dira. Saya nggak paham maksudnya, tapi begitu saya sudah mendekat, dia melihati saya kemudian nyinden. Saya otomatis kaget sama anak-anak yang ada di dekatnya. Gimana nggak kaget ketika melihat cowok nyinden dengan suara cewek. Saya semakin merinding total. Saya akhirnya cuma melihati saja. Pengawas yang lain nggak ada yang berani mendekati ini cowok. Padahal Dira sendiri bilang cuma ada satu yang di dalam tubuhnya. Tapi seolah-olah kita semua tahu berapa negatif energi yang merasuki. Semakin larut, akhirnya saya dengar suara motor. Ternyata pengawas yang ditugaskan buat mencari bantuan datang sama warga. Di sana akhirnya beliau bantu megangin. Di belakangnya ada mbah-mbahnya ini pakai sarung doang, di mana dia nggak pakai baju. Padahal waktu itu dingin sekali. "Walah-walah, bisa-bisanya kalian mengadakan acara pada malam Jumat Kliwon begini sih nak," kata beliau. Pertama, itu mbah-mbah melihati cowok yang nyinden sendiri, tapi kayaknya beliau nggak peduli. Malah beliau mendatangi cewek yang pertama kerasukan. Cara menyambutnya pun nggak masuk akal, karena yang dia lakukan cuma memegang jempol kakinya. Tiba-tiba dia teriak seperti kesakitan. "Rasakno," kata mbah itu.
Saya kagum melihatnya karena setelah teriak keras itu cewek jatuh pingsan. Kemudian mbahnya bilang sudah selesai. Yang kedua ini mbahnya cuma megangin kepalanya. Walaupun mata itu cowok melototi si mbah ini, tapi setelah entah mencabut apa di ubun-ubunnya, cowok itu jatuh pingsan begitu saja. Setelah itu saya bisa lihat mbah itu ngobrol sama para pengawas. Dan kemudian kami meninggalkan tempat itu. Turun lebih ke bawah, di sana ada surah kampung. Saya dan yang lain akhirnya bermalam di sana. "Apa sih yang kamu lihat tadi?" kata saya. "Yang mana?" kata Ndira sambil bingung. "Yang katanya jahat," jawab saya kembali. "Oh, yang itu." Saya nggak tahu tiba-tiba dia datang entah dari mana. Karena sebelumnya saya nggak lihat dia datang dari mana. Maksudnya gimana ya? Saya jadi bingung. "Tak kasih tahu ya, itu cewek jadi rebutan 14 yang masuk ke tubuhnya. Tapi nih makhluk, dia sendirian masuk dan gak ada yang ikutan masuk. Jadi coba kamu simpulkan seberapa kuatnya dia sampai bikin yang lain gak berani. Padahal itu rame loh." "Terus dari mana kamu tahu kalau ada yang kerasukan?" Ndira diam cukup lama, kemudian dia bilang, "Ada yang ngasih tahu saya." "Ngasih tahu gimana?" tanya saya yang penuh selidik. "Ya ada yang ngasih tahu saya, Mbah Buyut," katanya. "Mbah Buyut? Maksudnya Mbah Buyutmu di sini?" "Dia yang ngasih tahu." Akhirnya setelah saya pojokin, Ndira pun akhirnya menceritakan semuanya. Sebenarnya saya dikasih ini dan ini itu kayak turun-temurun dari keluarga bapak. Katanya buat jaga saya dari kejadian kayak tadi. Itulah kenapa gak ada yang deketin saya. "Mbah Buyutmu yang jagain kamu," kata saya. "Nggih, Mbah Buyut saya yang jaga." "Di mana beliau sekarang?" Ndira melihati saya. "Di belakang kamu, sedang ngendus bau badan kamu." Saya cuma bisa bantah, bercandanya nggak lucu sih, terserah. Tapi saya memang merasa nggak nyaman. "Terus, kamu bilang mata saya bercahaya, kok saya nggak bisa lihat mata kamu bercahaya?" kata saya. "Kamu sendiri kan yang bilang, ada yang menutup mata batin kamu." Ndira diam cukup lama, kemudian ngasih tahu sesuatu yang baru saya tahu. "Alasan sekuat apa coba yang bisa bikin mata batin kamu ditutup paksa begini?" Nggak tahu kenapa pertanyaan Ndira seperti semacam kode tersirat yang bikin saya harus bertanya lebih jauh. Maksudnya gimana ya? Awalnya dia ragu-ragu, tapi akhirnya Ndira bicara sama saya. Ada dua manusia yang bisa melihat bangsa halus, memperdalam kebatinan, dan pemberian langsung dari Tuhan. Masalahnya kamu masuk kategori yang kedua. Ndira diem lagi, dan gak butuh alasan untuk orang yang belajar kebatinan buat nutup mata batinnya. Tapi untuk orang dengan kelebihan seperti ini, itu susah buat nutupnya. Kamu gak ingat tahapan bagaimana pas mata batin kamu ditutup? Tiba-tiba saya ingat lagi kejadian waktu itu. Waktu dimana saya dibawa ketemu sama orang yang bisa menutup. Itu pun dilakukan setelah saya sembuh sehabis dihitan. Saya diam lama, kemudian tanya, "Gimana cara kamu tahu kalau saya dari lahir bisa melihat?" Ndira melihat saya seperti penuh selidik. "Kamu nggak tahu apa-apa kayaknya. Apa sengaja nggak dikasih tahu ya?" "Saya nggak tahu apa-apa," kata saya dengan pasrah. "Pantes saja kamu nggak menangkap pesan dari saya tadi." Katanya, saya akhirnya tanya apa maksud pesan itu. Tapi Ndira menolak ngasih tahu lebih jauh.
Kamu pengen tahu gimana saya bisa tahu kamu bisa melihat dari kecil? Katanya tahu di belakang mata kamu, tepatnya di belakang kepala kamu. Di sana ada 2 mata lagi. Meskipun kamu bilang sudah ditutup, tapi masih kelihatan bercahaya. Saya asumsikan kamu sama seperti saya, katanya. Terus, cewek dan cowok tadi itu beda. Mereka kayaknya belajar kebatinan dulu, jadi mereka nggak bisa melihat saya. Terus yang satu lagi siapa yang bisa melihat? Indira sepertinya menahan diri buat mengasih tahu yang terakhir, jadi akhirnya saya nggak memaksakan. Malam itu saya pakai buat bertanya banyak hal, termasuk rupanya sesama yang dikasih sejak lahir bisa melihat hanya dengan mata. Pantas saja kebanyakan tiap saya bertemu orang yang tahu begituan, mereka selalu memandang saya tertarik. Di antaranya orang yang saya lupa namanya yang menyuruh saya buat tiduran beralaskan daun pisang dan berbantal batang pohon pisang. Di situ juga saya ngomongin makhluk apa saja yang ada di sana. Indira pun ngasih tahu saya tentang kesalahan kaprah orang-orang, di mana sebenarnya pocong itu terbang. Mereka nggak loncat-loncat seperti di film. Pocong itu terbang, mereka nggak lompat-lompat. Dan kuntilanak sama sundel bolong itu berbeda. Sundel bolong itu kakinya nggak napak tanah, sedangkan kuntilanak mereka nggak terbang, tapi merangkak. Kamu bayangkan kalau lihat kuntilanak di atas pohon, dipikir mereka terbang, padahal mereka merangkak ke atas pohon. Ngobrolin hal itu bikin saya merinding setelah tahu banyak hal. Keesokan paginya, bis kami datang. Kami kembali melanjutkan aktivitas Mapala dan penerimaan anggota baru sampai akhirnya balik ke bis sebelum pulang termasuk berkemas. Sementara cewek dan cowok yang sempat kerasukan, kami sepakat nggak ngomongin itu sama sekali. Yang saya tahu si cewek emang lagi ada masalah menurut kabar yang saya dengar. Sedangkan si cowok dia lagi sial saja, sempat kosong pikirannya. Karena kaget mungkin atas apa yang ada di sana. Di dalam bus, Indira balik duduk sama Umil. Saat itu entah kenapa saya sudah nebak siapa orang kelima itu. Walaupun ini kejadian yang cukup menegangkan, saya dapat pelajaran banyak dari sini. Sekarang saya masih sering sih lihat Indira di kampus, tapi saya sudah nggak lanjut ikut Mapala, karena sekarang saya kerja sambil kuliah. Terakhir kali kami ngobrol waktu saya ketemu dia di kantin. Indira ngasih tahu sesuatu. Sebenarnya kamu juga ada loh yang jagain, hanya saja dia jaganya cuma dari jauh. Saya yang dengar itu pun kaget awalnya. Tapi Indira melanjutkan, saya rasa ibu kamu tahu sesuatu. Coba saja tanya pada beliau. Namun sampai saat ini saya belum tanya sama sekali sama ibu. Lain kali mungkin saya bakal tanyakan. Toh sekarang saya sudah nyaman dengan kehidupan saya yang sekarang. Terakhir, sebenarnya di kamar saya sudah ditanam sesuatu yang bikin makhluk seperti itu nggak bisa masuk. Makanya saya paling nyaman ada di kamar. Pernah saya usul buat ditanam di rumah, tapi rupanya penghuninya nggak terima karena mereka di sini lebih lama. Akhirnya demi kebaikan bersama, cuma ditanam di kamar biar saya punya ruang privasi. Intinya saya cuma mau bilang, mungkin di antara kalian juga ada yang lagi memperhatikan atau menjaga. Apapun itu, lebih baik kalau kita bisa bersikap bijak. Dan kalau tidak mengganggu, ya biarkan saja. Yang penting jangan pernah jauh sama yang buat hidup. Kalau kata orang Jawa, yang maha kuasa adalah yang menentukan garis hidup manusia. Sekian saya tutup cerita ini, semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih sudah menonton video nasihat kehidupan. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.